kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum, yaitu sistem gerak. Namun sebelumnya kami ingin perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kusana Sumber dulu. Perkenalkan, nama saya Titin Maruti. Perkenalkan, nama saya Maria Adila. Perkenalkan, nama saya Maria Deti. Perkenalkan, nama saya Nita Niko. Pengukuran tinggi badan anggota kelompok. Pertama saya akan melakukan mengukur tinggi badannya Titin. Tinggi badannya Titin yaitu 165 cm. Adila dengan tinggi badan 152 cm. 148 cm dengan tinggi badan 153 cm. Selanjutnya kami akan mengukur tinggi badannya Egi. Bukan begitu goblok. Tingginya Egi adalah 170 cm. Inilah hasil dari pengukuran tinggi badan kelompok kami. Egi dengan tinggi badan 170 cm, Titin dengan tinggi badan 165 cm, kemudian Maria dengan tinggi badan 152 cm, Melan 153 cm, dan Yenri 148 cm. Selanjutnya kami akan melakukan gerakan-gerakan berikut selama 15 detik, yaitu ada gerakan kepala putar ke kiri dan ke kanan, kemudian tangan lurus lalu ditekuk ke atas dan ke bawah dan kembali lurus, kemudian pergelangan tangan diputar dan akan dijumlahkan banyak gerakan. Gerakannya dimulai Dewa. Iya goblok. Gerakan pertama yang akan dilakukan yaitu kepala putar ke kiri dan ke kanan. Skornya Titin yaitu 26 kali. Kemudian gerakan kedua yaitu tangan lurus lalu ditekuk ke atas dan kembali lurus. Gerakan dimulai. Stop. Isinya yaitu 29 kali. Gerakan ketiga yaitu pergelangan tangan diputar. Kemudian gerakan ketiga yaitu pergelangan tangan diputar. Mulai. Stop. Titin mendapatkan 24 repetisi. Selanjutnya Maria yaitu kepala putar ke kiri dan ke kanan. Gerakan mulai. Stop. Iya. Skornya Maria di gerakan ini yaitu 29. Selanjutnya gerakan kedua yaitu tangan lurus lalu ditekuk ke atas dan kembali lurus. Gerakan mulai. Stop. Skornya 34.
Kemudian di gerakan ketiga yaitu pergelangan tangan diputar. Mulai. Stop. Itu 30. Selanjutnya melan. Kepala putar ke kiri dan ke kanan. Gerakan dimulai. Skornya melan yaitu 34. Gerakan kedua, tangan lurus lalu ditekuk ke atas dan kembali lurus. Gerakan dimulai. Skornya melan yaitu 29. Kemudian gerakan ketiga, pergelangan tangan diputar. Gerakan dimulai. Selanjutnya Henry, kepala putar ke kiri dan ke kanan. Gerakan dimulai. Stopnya yaitu bila ke atas dan kembali lurus. Gerakan dimulai. Stop. Skornya yaitu 31. Kemudian pergelangan tangan diputar. Gerakan dimulai. Stop. Skornya yaitu 35. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan-gerakan tersebut. Atau bila Skornya Egi yaitu 35. Selanjutnya gerakan kedua, tangan lurus lalu ditekuk ke atas dan kembali lurus. Gerakan dimulai. Gerakannya Egi yaitu 33 kali. Selanjutnya gerakan ketiga yaitu pergelangan tangan diputar. Yang melakukan gerakan terbanyak yaitu saya dengan jumlah gerakan 103. Dan yang melakukan gerakan paling sedikit yaitu Titin dengan skor 79. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka pada manusia. Kerangka orang dewasa terdiri dari 206 tulang. Ini termasuk tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, lengan dan kaki. Namun jumlah tulang orang dewasa tersebut lebih sedikit dari bayi. Ternyata tulang terbanyak berada pada tangan, jari, dan pergelangan tangan.
yang berjumlah 54. Setiap jari pada tangan memiliki 3 tulang, kecuali ibu jari yang memiliki 2 tulang. Hal ini menyebabkan masing-masing tangan memiliki 27 jumlah tulang. Melakukan praktikum tentang sistem gerak hewan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu piring, yang kedua sendok ganti sebagai pinset, yang ketiga mangkok yang sudah diisi air cuka, terus bahannya yaitu tulang paha ayam yang sudah dibagi 2. Selanjutnya kita akan merendam tulang paha ayam yang sudah dibagi 2 ke dalam cuka. Kita akan menambahkan cuka dan kita akan waktu selama 1 jam dan akan melihat perubahan dari sebelum direndam cuka dan sesudah direndam cuka. Baik, inilah hasil dari perendaman tulang paha ayam ke dalam cuka selama 1 jam. Ya, kita bisa lihat perbandingan sebelum direndam cuka dan sesudah direndam cuka. Yang sebelum direndam cuka itu dia masih berwarna merah dan darah segar, sedangkan yang sudah direndam cuka itu dia berwarna coklat dan yang direndam oleh cuka dan tulangnya tuh lunak, dan sedangkan belum itu tulangnya keras dan berwarna merah dan masih segar. Tulang adalah alat gerak pasif pada manusia. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat fisiknya, tulang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan atau tulang muda atau yang biasa disebut juga cartilago, yaitu tulang yang tersusun dari kondrosit yang dibentuk oleh kondroblast. Biasanya terdapat di ujung tulang dan embrio yang nantinya akan tumbuh menjadi tulang sejati. Tulang rawan berasal dari perikondrium atau selaput tulang rawan. Perikondrium memiliki fungsi untuk memberikan nutrisi pada kartilago karena banyak mengandung pembuluh darah dan mengandung banyak kondroblast. Kemudian tulang yang kedua yaitu tulang keras atau tulang sejati atau yang biasa disebut juga osteon, adalah tulang yang tersusun atas osteosit yang terdapat pada lakuna atau sistem Haffers. Osteosit dibentuk oleh osteon. Pada sistem Haffers terdapat saluran Haffers, saluran Falcoman, lakuna, canaliculi, dan lamella. Saluran Haffers berisi pembuluh darah yang akan mentransportasikan nutrisi ke osteosit dan mengangkut sisa metabolisme dari osteosit. Saluran Falkman merupakan saluran yang menyambungkan 2 saluran Haffers. Lakuna adalah pembungkus dari sel tulang yang memiliki fungsi sebagai pelindung osteosit dan sebagai pemisah dari matriks ekstraseluler. Canaliculi merupakan jaluran dari suatu lakuna ke lakuna lainnya dan berfungsi untuk lorong saluran nutrisi dan sisa metabolisme osteosit. Lamella adalah lapisan konsentris dari matriks yang menyusun tulang. Tulang keras banyak tersusun atas zat kapur dalam bentuk kalsium fosfat dan kalsium karbonat sehingga bersifat keras dan kuat. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa tulang keras banyak tersusun atas zat kapur dalam berbentuk kalsium fosfat dan kalsium karbonat sehingga bersifat keras dan kuat.
Secara singkat, jaringan tulang pada sistem gerak menjelaskan kartilago dan osteon. Berikut adalah perbedaan tulang berdasarkan bentuk dan rongganya. Berdasarkan jaringan penyusun dan sifat fisiknya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan atau tulang muda, atau yang biasa disebut juga kartilago. Kartilago adalah tulang yang tersusun dari kondrosit yang dibentuk oleh kondroblast. Biasanya terdapat di ujung tulang dan embrio yang Baik, saya akan menjelaskan tentang alat gerak pada hewan dari kelompok Aves atau unggas. Aves atau burung adalah jenis vertebrata berdarah panas yang memiliki alat gerak unik berbentuk sayap. Sayap ini biasanya digunakan untuk bisa terbang. Burung juga memiliki kaki atau cakar yang digunakan untuk bertengger di ranting pohon. Demikian penjelasan kelompok kami. Sekian dan terima kasih.